Halo Sobat Literasi, tips and trik kali ini kita akan membahas mengenai tes validitas, tes reliabilitas, dan tingkat kesukaran menggunakan aplikasi Excel. Nah, langsung kita bisa lihat pada data di atas yang menunjukkan bahwa terdapat 20 responden dengan jumlah soal 10 dan maksimal skor 10. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menjumlahkan skor pada soal nomor 1 dengan cara bisa kita tarik dari atas sampai bawah, lalu kita klik ALT sama dengan. Nah, terdapat total, atau bisa kita menggunakan rumus sum ya teman-teman. Kemudian kita letakkan kursor pada bagian pojok untuk menarik total skor sampai nomor 10. Selanjutnya, kita akan menghitung tes validitas pada soal tersebut. Langkah pertama yaitu menghitung correlation-nya dengan rumus sama dengan correl, lalu kita tarik dari responden yang pertama sampai yang ke-20. Kemudian kita koma, dan kita tarik pada total skor yang paling pojok. Lalu kita tutup. Nah, pada saat ini kita tidak mengunci pada bagian total skor ya teman-teman. Maka yang akan kita dapatkan yaitu ketika kita mau menghasilkan data yang cepat, maka akan error karena yang ke data itu yang bagian tabel sampingnya. Nah, caranya yaitu kita akan mengunci pada bagian skor total dengan cara memberikan tanda dolar, yaitu pada depannya M dan depannya 5. Kemudian pada bagian M yang sampingnya lagi dan di depannya 24. Nah, ketika sudah seperti ini, kita bisa menarik. Nah, kemudian kita bisa melihat juga pada belakang koma mau 3 angka atau kurang dari 3 angka. Jika kurang kita bisa klik ini, jika mau menambahkan bisa ini. Oke, kalau saya menggunakan belakang koma 3 angka. Karena sudah saya kunci, saya bisa menarik langsung untuk mendapatkan correlation pada tiap nomor. Nah, berikutnya kita akan menghitung R-tabel. R-tabel itu kita dapatkan dari total responden dikurangi dengan 2, yaitu kita dapatkan 18. Ketika kita lihat pada gambar di samping, untuk R-tabel pada urutan ke-18 dengan 0,05 atau 5% kita dapatkan 0,444. Maka bisa kita ketikkan 0,44 pada bagian R-tabelnya. Dan ingat ya teman-teman, jangan sampai menggunakan koma pada Excel itu koma, tapi menggunakan simbol titik ya, karena nanti tidak akan terbaca. Nah, kemudian dalam menentukan keputusan dikatakan valid jika correlation itu lebih dari R-tabel. Nah, dengan itu kita bisa menggunakan rumus if, yaitu jika, dan kita klik pada fx, kita bisa klik correlation lebih dari R-tabel, maka valid, koma tidak valid. Kemudian setelah kita mendapatkan hasilnya, bisa kita tarik sampai samping
untuk mendapatkan data yang cepat. Nah, bisa kita lihat pada nomor 3 dan 4 itu tidak valid. Dengan jumlah validnya itu 8 dan tidak validnya ada 2. Nah, itu adalah cara kita melakukan tes validitas pada soal tersebut. Kemudian kita akan melakukan tes reliabilitas. Nah, langkah pertama kita bisa menghitung varian total pada total skor yang pada di samping dengan rumus sama dengan var buka kurung, kita tarik angka atas sampai ke bawah dan kita tutup kurung. Nah, kita dapatkan. Kemudian untuk yang bagian bawah, varian totalnya ini untuk tiap nomor dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Dengan rumus yang sama seperti tadi, yaitu sama dengan var, kita tarik dari nomor 1 sampai bawah, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Lalu kita bisa menarik untuk mendapatkan data yang cepat ya. Nah, setelah ini kita akan menjumlahkan varian total dari nomor 1 sampai nomor 10 dengan cara bisa kita blok semuanya, lalu kita klik ALT sama dengan, atau teman-teman juga bisa menggunakan rumus sum ya. Nah, seperti ini jika menggunakan rumus sum. Untuk menghitung nilai Cronbach alpha yaitu dengan menggunakan total dari soal, yaitu ada 10 soal, maka kita gunakan rumus sama dengan 2 kali buka kurung, kemudian kita klik 10, kita bagi dengan 10 kurang 1, yaitu kita buka kurung 10, dikurangi 1, maka tutup kurungnya ada 2. Kemudian kita kalikan dengan 1 dikurangi varian total jumlah dari nomor 1 sampai 10 dengan varian total dari total skor. Kemudian kita tutup kurung 2 kali. Kemudian untuk standarnya itu 0,6. Nah, untuk keterangannya, jika nilai Cronbach alpha itu lebih dari 0,6, maka bisa dikatakan reliable, dan jika nilai Cronbach alpha itu kurang dari 0,6, maka dikatakan tidak reliable. Nah, kita bisa menggunakan rumus if. Kita klik nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 maka reliable, jika tidak maka tidak reliable. Nah, maka kita dapatkan pada soal ini dikatakan reliable karena nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,959 yang lebih dari 0,6. Nah, berikutnya kita akan melakukan tes tingkat kesukaran. Nah, pada tingkat kesukaran yang pertama yaitu kita akan menjumlahkan skor benar dari tiap nomor dengan menggunakan rumus sum, sama seperti ini jumlahnya. Nah, kita akan menggunakan rumus sama dengan sum. Nah, kemudian bisa kita tarik ke samping untuk menghasilkan nilai sampai soal yang ke-10. Nah, kemudian untuk total respondennya atau siswanya itu ada 20. Nah, untuk menghitung rata-rata kita bisa membagikan jumlah benar dan jumlah siswa, yaitu kita bisa menggunakan rumus sama dengan 141 per jumlah siswa. Dan jangan lupa untuk kita kunci
agar ketika kita tarik ke samping itu langsung otomatis. Nah, kemudian untuk skor maksimalnya yaitu 10. Untuk tingkat kesukaran kita bisa membagikan nilai rata-rata dengan skor maksimal. Dengan rata-rata bagi dengan skor maksimal. Jangan lupa untuk kita kunci juga agar otomatis dengan cepat ya teman-teman. Nah, kita udah mendapatkan tingkat kesukarannya. Nah, kemudian untuk keterangannya bisa lihat pada tabel di samping. Untuk kriteria tingkat kesukaran dikatakan sukar jika tingkat kesukaran itu kurang dari 0,3 dan sedang jika tingkat kesukaran itu lebih dari 0,3 namun kurang dari 0,7. Dan dikatakan mudah jika tingkat kesukaran tersebut lebih dari 0,7. Nah, kita bisa menekan rumus if. Kita bisa buka kurung, kemudian kita klik tingkat kesukaran, dan kita kurang dari 0,3, maka dikatakan sukar. Dan kita klik if lagi, buka kurung, tingkat kesukarannya kita klik, kurang dari sama dengan 0,7 itu sedang dan mudah sampingnya jika lebih dari 0,7. Kita tutup 2 kali. Nah, kita dapatkan untuk nomor 1 itu mudah karena lebih dari 0,7 yaitu 0,7. Kemudian kita bisa tarik dan kita mendapatkan kesimpulan bahwa nomor 1 itu dikatakan mudah dan nomor 2 juga mudah. Namun pada soal nomor 3 sampai nomor 5 dikatakan sedang. Sekian video dari saya, semoga bisa membantu teman-teman dan bermanfaat. Terima kasih, nantikan tips and trik kami berikutnya. Bye!